Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu makhluk gaib yang suka mencuri uang dan sering dikenal dengan sebutan tuyul. Tuyul merupakan sosok gaib yang biasanya mencuri uang yang sangat terkenal di tanah Jawa. Makhluk halus yang berasal dari bangsa jin ini dikenal memiliki wujud seperti anak kecil. Dengan penampilan ada yang memiliki rambut, namun terkadang ada yang tidak memiliki rambut. Masyarakat percaya bahwa dengan memelihara tuyul ternyata dapat mendatangkan kekayaan yang instan bagi orang tua asuh yang mempekerjakannya. Dan di zaman sekarang sudahlah sangat mudah untuk mendapatkan tuyul sebagai peliharaan. Sang calon pengasuh hanya cukup membayar sejumlah mahar kepada dukun atau orang yang menawarkan jasa jual beli tuyul. Umumnya harga mahar yang dibayar akan mempengaruhi kualitas dan wujud dari tuyul tersebut. Biasanya, tuyul dengan harga mahal akan memiliki rupa yang sangat mirip dengan anak bayi dan juga mampu memberikan kekayaan yang lebih banyak dari tuyul jenis lainnya. Tuyul dipercaya berasal dari janin keguguran, sehingga terkadang tuyul akan bertingkah seperti anak kecil. Biasanya mereka akan hidup berkoloni dengan seorang pemimpin dan juga sosok induk. Salah satu persyaratan apabila ingin memelihara tuyul, haruslah sebuah pasangan yang sudah menikah, karena sang istri harus memberikan asupan ASI kepada sang tuyul, yang mana ASI tersebut merupakan darah, dan tuyul ini sering sekali meminta untuk diajak jalan-jalan dan digendong di bagian belakang atau pundak sang ayahnya. Tuyul biasanya akan takut dengan cermin dan juga tergoda dengan barang-barang mainan yang ada di rumah sang korban. Sehingga kadang ia tidak akan fokus untuk mencuri, dan hal ini membuat tuyul gagal melaksanakan aksinya. Dan kali ini saya juga akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah seorang PNS Squad terkait dengan pengalamannya bertemu dan bahkan melihat sosok tuyul ini. Dan begini ceritanya. Jadi, waktu itu kebetulan beta pung mama nih yang pegang uang arisan kantor. Makanya hampir setiap bulan itu, mam tua bawa pulang uang lumayan banyak ke rumah. Tapi beberapa kali mama tuh sering marah-marah son jelas. Karena uang yang mama bawa tuh hilang beberapa lembar. Nah, mam tua pikir itu tuh uang tuh kotong yang ambil. Padahal itu uang tuh mama ada taruh di mana kotong nih sonde tahu di tempat. Sampai akhirnya mama pi berdoa di orang pintar untuk minta lihat siapa yang kira-kira pancuri itu uang. Akhirnya ketahuan juga kalau ternyata di dekat rumah ada yang pelihara tuyul. Awalnya kotong sonde menaruh curiga pi kotong pun tetangga. Karena memang kotong juga sonde mau cari masalah dengan orang. Tapi lama kelamaan ini uang makin lebih sering hilang. Makanya mama minta orang pintar dong untuk tangkap itu tuyul. Setelah sonde tahu dong buat prosesi seperti apa, tapi intinya itu om yang tangkap bilang, nanti bosong lihat sah, beta su tangkap ini tuyul, nanti sonde lama le dia puntuan akan jatuh sakit. Ternyata betul. Sonde selang beberapa hari, beta pung tetangga yang orang pintar curiga dia pelihara tuyul tuh, dia jatuh sakit. Yang sonde ada hujan angin langsung kurus parah sah. Dari situ akhirnya kotong mengambil kesimpulan, kayaknya dong memang memelihara tuyul. Itu dia cerita dari BNS Squad terkait dengan tuyul ini.
karena uang dari mamanya yang sering hilang. Dan ketika didoakan di orang pintar, jawabannya adalah sosok tuyul yang dipelihara oleh tetangganya. Namun apakah benar seperti mitos ataupun mungkin itu kebenaran dari cerita terkait dengan tuyul ini, bahwa memang mereka takut dengan cermin dan memang tugas mereka hanya mencuri uang dan yang memelihara harus sepasang suami istri? Lebih jelasnya kita akan berbincang dengan hal ini, terkait dengan hal ini bersama dengan rekan saya, Jordan. Kak Jo, kita bertemu lagi malam ini Kak Jo. Iya, selamat malam. Di Creepy Story Edition. Terima kasih udah hadir lagi ya Kak Jo sama kita. Dan ini menarik tadi ya, kita sudah cerita salah satu cerita dari Bene Squad terkait dengan masalah tuyul karena uang mamanya yang pegang arisan itu hilang terus. Setelah didoakan ternyata sosok tuyul punya tetangga begitu. Nah, membahas soal tuyul, Kak Jo ini banyak sekali video-video yang sempat viral juga, luar biasa YouTube channel. Ada yang hoax, ada yang memang benar, sekelibat penampakannya juga. Kalau Kak Jo sendiri pernah bertemu dengan sosok tuyul ini? Ulang-ulang karena ini. Ulang-ulang ya? Iya, ulang-ulang. Baik, nah yang Kak Jo ketemu sosok tuyul selama ini versinya yang Kak Jo lihat itu ada berapa banyak jenis sih? Nah, atau sebentar Kak Jo. Atau apa mungkin sama seperti yang di film-film bentuknya kayak gitu atau gimana? pertama untuk yang sosok tuyul dengan yang di film itu jauh berbeda. Nah, karena yang di film kan pastinya pakai anak kecil. Kemudian dari pakai warna putih kayak kolor kayak kain putih gitu. Tapi kalau yang di realnya, di nyatanya, sosok tuyul itu tuh lebih kecil dari yang di film gitu. Sekecil apa yang Kak Jo lihat? Kalau ukuran anak segini ya? Lebih tinggi lagi dia ukurannya, kalau tidak salah ya saya kira-kira saja dia dari 40 cm. Oh segini ya paling. Sampai 100-an lah. 30 ini kan 30. Iya. 30 40. Oh iya. Segitu ya tingginya ya Kak ya? Tingginya cuman segitu. Aku pernah lihat beberapa jenis sih Kak. Kalau yang aku pernah lihat ya, ada beberapa jenis. Memang ada yang kayak gini, tapi ada yang bentuknya menyeramkan. Oh iya. Aku ketemu yang bentuknya menyeramkan. Kenapa ya kayak gitu? Kak pernah ketemu yang bentuknya menyeramkan nggak? Banyak versinya. Yang Kak pernah lihat aja sih, yang selain yang ukurannya segitu. Yang ada yang dia panjang. Iya, yang aku ketemu yang panjang Kak, yang kaki tangannya panjang. Iya, seperti kelihatannya seperti elastis tuh tangan kakinya. Itu aku ketemu, itu yang jahat, itu yang jelek banget. Dan itu cuman orang yang dari jarak jauh yang bisa melihat dia di sekitar orang yang dia lagi dekati. Iya. Nah, untuk orang yang berada di dekatnya, untuk dia noleh lihat saja tidak bisa. Tapi orang yang dari sebelahnya dari jarak yang agak jauh bisa ngelihat dia. Itu sosok tuyul yang panjang itu. Entahlah namanya apa, cuman ya sosoknya seperti itu. Iya, tuyul kok, dia nyuri duit juga kok. Iya. Terus kemudian ada yang bertanduk juga, ada yang belum ketemu. Yang bertanduk belum ketemu. Kemudian ada juga yang suka, kalau saya kan suka tuh kalau lagi jalan-jalan, lagi traveling dengan teman-teman Mapala, itu ada tuh mereka yang lompat-lompat di pohon. Nah, itu mereka lagi cari kira-kira siapa nih yang bisa saya ini pengaruhi gitu. Maksudnya pengaruh untuk ambil uangnya atau gimana? Iya. Karena mereka tuh pasti tujuannya cuma ngambil duit ya. Nggak ada lagi tujuan. Cari induk lah. Oh, cari induk untuk istilahnya begitu. Oh, jadi inang mereka, tuan mereka gitu maksudnya. Iya. Maksudnya mereka tanpa kita minta pun mereka yang memaksa gitu. Mereka memberikan dulu, Biasa yang di hutan-hutan itu begitu. Tuyul yang biasanya di hutan mereka menawarkan diri terlebih dahulu tapi tidak menampakkan diri. Oh, nah, contohnya kita, semoga malam ini nih saya dijaga saja, jauhi dari hal-hal buruk. Nah, dia menawarkan dengan kok yang lain ada kerasukan, kok yang lain ada jatuh, tapi saya kok tidak. Kok saya kepleset tapi kok tidak jatuh. Terus kok saya tidak pernah lapar, makanan selalu ada. Kayak gitu. Itu kalau di hutan, kayak gitu ya. Karena saya pernah ditawari. Oh, kayak juga pernah ditawari. Iya, sebenarnya makanan ringannya saya di tas itu sudah habis. Tapi tiba-tiba ada. Dan saya sadar itu punya teman. Mereka selipin taruh. Oh, itu cara mereka untuk umpan ya. Memanjakan kita dulu gitu, kemudian
Kita kalau bilang iya, maka ada kesepakatan Iya. di situ. Bahaya juga ya. Iya. Biasanya kesepakatan yang mereka buat apakah seperti yang dicerita-cerita bahwa asupan ASI lah, harus ada pasangan suami istri lah, atau ada persyaratan lain biasanya? Iya, itu untuk kalau mau dibilang itu jenis tuyul yang memang di area sekitar kita itu namanya, ya sebenarnya mereka tuh ada dua jenis kan. Ada yang memang pada dasarnya dari makhluk halus, dari bangsa jin, dan satunya memang yang dari arwah-arwah anak yang sudah digugurkan lah, begitu ceritanya. Jadi mereka yang mau minum ASI ya mereka yang biasanya yang dari gugur itu. Nah, tapi mereka lemah itu yang seperti yang tadi kita ceritakan bahwa contohnya ada uang 1 juta, dia cuma ngambilnya satu lembar. Betul, Iya. betul. Itu kelemahannya. Tapi untuk yang makhluk halus ini ya dia lebih ganas. Dia mau ada 1 juta, 1 miliar pun dia ngambil semua. Dia ambil semua dan dia berikan kepada tuannya. Tapi syaratnya lebih parah lagi dong. Syaratnya adalah tidak mungkin tidak ada. Bisa darah dong itu ya. Nggak selamanya asupan ASI yang kecil-kecil ini ya. Kalau ASInya, kalau tidak ada ASI ya pastinya diambil darah. Darah dong. Dia harus minum darah karena setahu aku dia tuh harus minum darah. Harus. Nggak ada bilang apa-apa tumbal darah, ya bisa jadi anak yang dikandungnya harus meninggal kayak gitu kan, atau mungkin makin kurus yang punya. Aku punya satu kejadian, Kak Jo pernah nggak lihat orang gendong tuyul? Aku lihat loh waktu itu, lihat depan rumah dan langsung kutegur orangnya, serius langsung kutegur, dan itu kebetulan orangnya pendatang bukan orang asli gitu. Kalau saya sendiri beberapa kali tetangga sempat memelihara tuyul. Oh ya? Bahkan sekarang pun di lokasi yang saya tinggali itu ada. Oke. Dan bagaimana? Dia menggendong, benar kayak gini. Iya. Menggendong di belakang kayak gini, terus keliling rumahku tuh sampai 1-2 kali langsung aku begini. Aku langsung tegur, Pak, jangan di sini Pak. Saya tahu apa yang Bapak gendong di belakang. Langsung dia mukanya kayak kecut gitu, ketakutan gitu. Langsung dia akhirnya nggak pernah lagi muncul di depan rumahnya aku. Kalau yang ini dia tidak keluar untuk ya ajak jalan-jalan gendong. Mungkin di waktu lain yang memang saya tidak lihat. Tapi kenapa saya bisa tahu? Karena di situ tuh bahkan anaknya pun yang tinggal dari jauh juga pelihara. Jadi ketika mereka berlibur datang ke orang tuanya, mereka pun bawa. Nah, saat mereka berlibur itulah tuyul-tuyul itu yang saya lihat di lingkungannya mereka. Lagi ngapain? Iya, mereka ngintip dan akhirnya karena ketahuan saya lihat, mereka langsung tarik diri untuk bersembunyi. Iya, malah saya nyinyir sama tuyulnya waktu saya tegur, dia nyinyir. Tapi memang giginya tajam. Iya sih. Giginya tajam, sumpah. Giginya tajam. Tapi Kak pernah nggak ketemu tuyul yang kulitnya merah? Oh iya, bahkan yang kulitnya sedikit hangus pun ada. Aku pernah yang kulitnya merah. Itu kenapa ya? Ya, level jahat atau gimana ya? Iya, beda-beda itu levelnya jahat, dan itu memang di saat tuannya beli, induknya beli itu dengan harga yang lumayan ya mahal lah gitu. Jadi tuyul itu berbagai macam versinya tergantung dari induknya yang merawat dia seperti apa, mengambil dia seperti apa. Ada juga tuyul yang sampai punya rambut, bahkan punya bulu di atas. Ada yang punya bulu di sekujur badan juga ada kayak gitu. Aku pernah. Kak, berarti kayak gini Kak. Otomatis kan tuyul ini kan suka nyuri duit gitu kan. Iya. Nah, kenapa ATM itu kok safe gitu, selamat? ATM bank itu kok nggak pernah dicuri sama si tuyul? Iya, itu dia. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Biasanya begini, tuyul itu pergi ambil barangnya orang yang memang sudah tuannya tahu. Punyanya siapa? Nah, kalau bank, pemiliknya ATM, jelas. Iya, pemiliknya jelas. Manusia, pemilik, iya. Kepemilikannya jelas ya. Iya, seperti begitu. Kalau ATM bank, nah siapa? Kan banyak tuh karyawannya. Iya, benar ya. Dia juga nggak bisa ngambil kalau gitu. memang nggak ada kepemilikan yang jelas. Iya. Oh gitu. Itu makanya ATM selalu aman. Oke, makanya mungkin salah satu juga ya. Artinya kita juga harus ketika kita terima duit, jangan berpikir itu duit kita. Berpikir ini duitnya dari Tuhan gitu. Biar nggak dicuri ya sama si tuyul ya kayak. Bisa juga. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Satu hal yang menarik, kenapa di dompet juga harus ada cermin. Katanya cermin juga tuyul tuh nggak bisa, nanti dia kabur lari gitu. Bukan kabur sih sebenarnya. Ya bisa kabur juga bisa, tapi mereka kadang terkelabui oleh cermin atau mainan-mainan anak-anak kecil, apalagi mainan kepiting kecil.
Bahkan kepitingnya. kalau tuyul yang di pantai, karena ini sudah pernah lihat tuyul yang di pantai. Aku maaf Kak, aku anaknya nggak suka ke pantai. Oh. Kak. Ada deh alasannya. Kalau tuyul yang di pantai itu mereka suka bermain sama apa namanya, kepiting. Kepiting apa namanya Kepiting pasir, iya. apa yang kecil-kecil itu ya, Iya. suka lari-lari nyamping Iya. gitu kan. Mereka suka tuh main sama itu. Jadi mereka akan terkelabu dan lupa tujuannya apa sebenarnya. Jadi itu yang membuat mereka gagal untuk mengambil uang. Kayak ya tujuannya gagal lah gitu. Kalau cermin, aku pernah dengar juga gitu. Karena kan tuyul ini kan nggak bisa lihat wujudnya yang muka jeleknya Iya. ini kan. Kata orang, Iya. kata papaku sih dulu. Iya. Kenapa harus ada cermin gitu? Karena ketika mereka lihat muka mereka takut. Karena Iya. namanya anak-anak ya, takut lihat. Padahal muka mereka emang ngeri kayak gitu. Cuman Iya. mereka lihat mereka takut jadi mereka kabur Iya. katanya gitu. Makanya harus ada cermin. Iya. Terus ada lagi yang bilang harus diikat sama karet atau apa tuh dibuletin gini, Iya. duitnya digulung-gulung, Digulung-gulung, baru iya, diikat sama diikat, karet. Kenapa tuh Kak? Ya, Susah untuk ngambilnya. iya. Biasanya mereka itu tuh apa namanya? Susah untuk membuka sesuatu yang Oh, objeknya namanya keras. anak-anak ya? Iya. Apalagi mereka kan ya makhluk astral lah begitu, makhluk halus, arwah yang dipakai menjadi tuyul. Nah, untuk karet itu apalagi kalau sudah digulung, nah dia ribet kan, Iya. mau ngambil, mau hitung uang berapa banyak. Nah, dia tuh tergantung dari apalagi yang ini yang tuyul yang tarafnya rendah, uang dilipat-lipat, contohnya ada 500.000, dia mau ambil semua. Padahal itu kan tidak bisa diambil semua, harus satu lembar yang diambil. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi pasangan suami istri kan benar tuh ya, ada asupan ASI. Memang benar. Iya dia Di apa kalau bilang diberikan ASI gitu, dikasih susu sama yang punya istrinya yang pemiliknya. iya, kebanyakan. Ada di film-film kan itu aku pernah nonton. Oh iya. Benar nggak kayak gitu? Saya yang belum pernah nonton, tapi memang dia saat induknya memelihara tuyul, dia harus merawat si tuyul ini selayaknya dia anaknya dia. Dan memang apalagi kalau si induknya ini memang punya anak yang anak kandungnya. Nah, si tuyul ini pasti cemburu dengan kehadiran anaknya si tuannya ini. Nah, dia akhirnya membuat syarat yang lebih tajam lah, syarat yang lebih jahat, ganas untuk memberikan ASI, iya. Tapi bukan berarti hanya ASI saja. Dia di ASI yang dia minum itu tuh dia juga ngambil energi. Bahkan sampai kalau ASInya sudah tidak ada sekalipun juga darah. Bahkan kalau darah sudah tidak ada, anak. Kalau bukan anak, dirinya sendiri yang tuan Betul. yang melihat. Itu Iya. kan ngeri kan ya. Iya. Makanya kayak gitu. Nah, terus kalau kita bicara soal tadi kan udah bener ya katanya Kak Jo ya, bahwa Iya. tuyul itu kan ada berbagai macam jenis, juga bisa diperjualbelikan lagi Iya. gitu kan ya. Mereka ini kalau seandainya tuannya udah mohon maaf ya Kak, nggak bisa lagi ngasih makan, mereka diambil tuannya meninggal atau pergi gitu, mereka lepas gitu aja bebas. Bisa diulang kan nih? Kan mereka punya tuan, kalau tuannya Iya. udah nggak ada, bebas dong mereka, atau balik lagi ke yang ngasih. Oh, mereka kembali ke tempat asalnya mereka. Bahkan kalau mereka kembali pun pasti mereka sambil jalan pulang, itu mereka tidak langsung pulang langsung ke, mereka masih main-main di sekitar situ. Kira-kira mungkin ada orang yang bisa ngelihat saya, ada tuan yang tertarik dengan saya bisa tuh pindah ke rumahnya dia, gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke asal mula tuyul, apakah selalu dan selamanya anak-anak yang meninggal arwah mereka ini menjadi tuyul atau jin-jin yang selalu menyerupai tuyul? Jin bisa menyerupai tuyul. Anak yang cenderung digugurkan, ya itu juga bisa itu bisa dijadikan tuyul untuk pesugihan. Oh, lebih kepada pesugihan ya. Kemudian anak kecil bahkan bukan tuyul sih sebenarnya, golongan hantu, golongan setan, bukan hanya tuyul saja. Ada banyak tuh jenis-jenisnya, ada anak sima kalau tidak salah, ada weluk lagi atau apalah segala macam, itu tuh ada. Ada yang anak-anak ya, arwah anak-anak bayi jenis-jenisnya mereka ya.
Oke, kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui apakah selamanya orang yang kayak tangannya di belakang gini mondar-mandir agak jongkok itu selalu orang-orang yang melihara tuyul, atau bagaimana kita tahu kalau orang ini memelihara tuyul untuk orang awam nih? Sebenarnya dari gerak-geriknya saja kita sudah bisa tahu. Contohnya Pak, kayak gimana? Nah, contohnya dia tuh punya satu usaha. Nah, kita sudah tinggal lama tuh di situ. Nah, kita lihat, kok dia kayak bakalan bangkrut ini, bakalan bangkrut. Mereka kayaknya sudah mulai jatuh miskin. Tapi bahasa-bahasa yang itu mereka tampung akhirnya itu membuat mereka sakit hati dan mereka berani melakukan memelihara tuyul. Nah, saat mereka pelihara tuyul, nah di situ tuh mulai si induknya mulai kita lihat barangnya kurang makmur. Ibunya. Tapi biasanya sebelumnya tuh tuyul tuh biasanya dipelihara oleh pasangan suami istri. Iya, biasanya ya. Iya. Kemudian kita lihat di saat induk yang memberikan energi untuk si tuyul ini, kita lihat sudah mulai tidak makmur, barangnya sudah mulai kurang sehat. Nah, itu mungkin karena dia kurang makan stamina juga kan. Kemudian tuannya ini, ayahnya ini, kita lihat dia mulai sering-sering jalan sore dan sambil tidak selamanya menaruh tangan di belakang sih. Bahkan ada yang dia sengaja mengayun-ayunkan tangannya di samping. Lagi megang itu iya. barang jalan-jalan. Lagi tiba-tiba usahanya langsung bagus. Kita lihat hari demi hari, kok mulai membaik ya ini perekonomiannya mereka. Tiba-tiba mereka sudah beli mobil. Nah, pasti orang-orang di sekitar juga pasti ada yang merasa kehilangan. Cuman mereka pakai cara licik, tidak tiap hari lah mereka ambil uang di rumah yang sama kan, akan dicurigai. Jadi mereka ambilnya ya random lah dari rumah satu ke rumah yang lain. Apakah selalu berupa uang begitu? Iya. Tidak barang emas enggak ya? Iya. Lebih kepada uang ya. Iya. Makanya sekarang akhirnya banyak yang pakai dompet digital ya. Iya. Salah satu cara untuk mencegah tuyul beraksi menggunakan dompet digital. Yang belum punya download sekarang. Jadi promo di digital. Baik, Kak Jo, kalau kita bicara soal orang yang bilang begini, beta bisa tangkap tuyul, bekas masuk di botol. Tanggapan Kak Jo gimana? Minta maaf, saya kurang percaya. Kenapa? Ya, pertama tuyul itu tidak gampang dijebak dengan botol. Harus ada umpannya dulu, mau di botol, mau di mana, semuanya bisa diumpan. Tidak hanya botol. Bahkan ada yang bilang pas sudah tangkap tuyulnya muncul dalam botol dan bisa dilihat banyak orang. Itu hoax. Sebenarnya tuyul tuh bisa ditangkap di saat dia lari di sana. Orang yang berada di situ kan pasti tidak bisa lihat. Nah, kita yang dari jauh ini lihat, kejarlah dia, tangkaplah dia selayak manusia biasa. Tangkap dia tidak akan menghilang seperti setan-setan lain, tidak. Dia akan tetap, karena dia sudah menampakkan diri, sudah terlanjur kelihatannya. Jadi saat orang pegang dia juga selayaknya kita pegang manusia biasa. Nah, setelah itu baru mau kurung dia di mana. Mau kurung dia di botol boleh, mau kurung dia di toples pun boleh. Bahkan boleh juga kalau ada yang mau supaya lebih sadis lagi di boneka menjadi spirit doll. Dan ada yang memang bisa menangkap dia masukkan di dalam toples tuh ada. Aku pernah lihat juga dan itu memang real ya. Karena dia bisa menciutkan badannya, dia bisa masuk ke dalam lubang lemari atau bisa masuk ke dalam tempat-tempat itu karena dia bisa menciut dan menciutkan dirinya gitu si tuyul ini. Itu yang saya tahu sih namanya kayak begitu. Oke, baik. Jadi itu dia beberapa jenis-jenis tuyul ya. Dan cara kita untuk mengatasi tuyul itu adalah simpan duitnya harus kayak gimana nih Kak Jo nih, biar di tips juga nih. Ya, dompet digital. Dompet digital, balik lagi kita ke dompet digital ya Kak Jo. Terus mungkin digulung-gulung tadi ya, diikat-ikat. Kalau yang hobinya simpan tunai. Terus juga kalau duit itu ada kacanya katanya gitu ya. Dompet itu cari ada kacanya. Kalau mau pakai cara manual. Kalau mau pakai cara manual begitu biar tetap safety, tetap aman ya kayak gitu. Terus jangan lupa ketika kita terima uang, ingat uang itu milik Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa uang itu milik saya ya. Tetap berpikir kayak gitu ya supaya dia tidak mencuri karena dia sangat
tahu kalau ini kepemilikan, jelas orangnya ini punyanya Joni, aku ambil. Tapi kalau dia bilang ini uangnya milik Tuhan bukan milik Jo, pasti dia nggak ngambil. Bisa jadi kan. Artinya apa, banyak doa gitu ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan biar Tuhan yang jagain, pasti aman. Oke deh kalau gitu Jo, thank you ya Kak Jo ya udah ngasih tips dan informasi terkait tuyul ini. Ya sama-sama. Biar kita lebih lihai lagi, lebih cermat lagi supaya jangan sampai kehilangan uang juga nih, karena udah susah payah nyari duit ya. Hilang hanya untuk beberapa orang yang menguntungkan dengan cara yang tidak baik kayak gini kan juga. Dan buat yang mungkin lagi nonton dan lagi memelihara tuyul juga ya, bertobat, sadar bahwa keuntungan yang kalian dapat ada timbal balik yang harus kalian berikan, dan itu berhubungan dengan jiwa dan nyawanya kalian ya, khususnya mungkin BNS Squad. Tapi saya kan BNS Squad nggak ada yang kayak gitu ya. Harapannya kayak gitu ya. Percaya atau tidak dengan cerita tentang tuyul ini, kita kembalikan ke BNS Squad. Mau percaya boleh, mau tidak percaya juga silakan. Kalaupun ada yang punya cerita-cerita terkait dengan tuyul, boleh komentari di bawah ini, atau bisa juga mengirimkan cerita menyeramkannya di bangmononstop@gmail.com, emailnya di bawah ini ya, biar nanti bisa kita bacain, atau kalau tidak kita undang untuk hadir with the guest ya, BNS Mirror bersama dengan undangan atau narasumber atau tamu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, komen, bunyikan notifikasi tanda lonceng pemberitaan video baru dari BNS Mirror. Ya, dan jangan lupa juga di subscribe. Yes, betul sekali, karena BNS Mirror, misteri horor, percaya atau tidak, mereka ada.